dengan Dokter Oki. Oke, lebih dulu saya tanya dulu ya. Berkomunikasi dengan dokter Oki. Saat itu berkomunikasinya pertama? Karena kan kita dari yang satu daerah ya, maksudnya berkomunikasi biasa saja seputar bisnis. Nah, di kasus saudara ini saya mengenai Nikita Mirzani yang saudara berbicara dengan Oki. Nah, itu bisa saudara ceritakan? Kronologinya pada saat itu saya menghubungi Dokter Oki di malam itu, tapi bukan untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa Nikita Mirzani. Saya membahas bahasan lain. Tidak ada niat untuk minta dikomunikasikan dengan terdakwa. Tidak ada. Terus? Tapi tiba-tiba di pertengahan kalimat, Dokter Oki pertama langsung bilang, ini Nikita sudah keluar-keluar di sosial media nanti. Oke, pelan-pelan. Berarti saudara awalnya tidak pernah mau dihubungkan dengan Nikita, walaupun saudara ini sudah direview jelek. Saudara sudah pada saat pembicaraan itu saudara tidak tahu direview jelek. Iya. Gitu. Nah, terus di tengah-tengah saudara tidak mau dikomunikasikan awalnya. Iya, karena yang saya bahas itu bukan soal Nikita Mirzani, ada hal lain. Tahu-tahu di tengah pembicaraan saksi Oki mengatakan bahwa Nikita sudah keluar Iya. terkait produk saudara. Iya betul. Apa tadi nama produknya? Dan Viena. Nah, kemudian tanggapan saudara? Kemudian dia langsung bilang, Melvi, kalau Nikita Mirzani sudah keluar-keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oh, kalau Nikita Mirzani sudah keluar, tidak ada yang tidak hancur. Betul. Nah, terus kemudian? Mending kamu hubungi sekarang deh Nikita Mirzani, lalu beliau memberikan nomor telepon kontak Nikita Mirzani, dan beliau menyuruh saya untuk menghubungi pada malam itu. Dia menyuruh saudara untuk menghubungi pada malam itu juga? Iya, betul. Di pembicaraan saudara itu? Iya. Oke, nah terus setelah itu? Ya setelah itu karena mungkin terpressure oleh keadaan, saya bisa saudara jelaskan, saudara bilang terpressure oleh keadaan. Terpressure berarti tertekan oleh keadaan. Iya. Nah, tertekan oleh keadaannya gimana? Gara-gara di review jelek itu? Bukan gara-gara di review jelek, karena dari awal kalimat Dokter Oki sudah bilang kepada saya kalau Nikita Mirzani sudah keluar-keluar, tidak ada yang tidak hancur. Oke. Nah, itu jaraknya bisa saudara ingat ya? Dari review beberapa kali oleh terdakwa, review jelek oleh terdakwa, sampai saudara Oki berhubungan chatting dengan saudara itu? Saya lupa. Tapi ada berjarak sebulan? Saya lupa. Oke. Tapi yang pasti di hari itu saudara disuruh untuk menghubungi terdakwa. Betul. Akhirnya saudara hubungi? Saya hubungi pada malam itu. Saudara WA? Atau telepon atau gimana? WA. Apa saudara bilang apa? Ya seperti biasa malam Kak Niki, saya masih dapat kontak dari Dokter Oki. Saya buka. Boleh, silakan. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Telepon. Agak keras sedikit ya. Terus Nikita Mirzani langsung membalas apa? Telepon ngapain? Nah, maaf sebelumnya saya di sini kan langsung bilang izin telepon karena diarahkan Dokter Oki. Jadi saya mengetik izin telepon Kak Niki, dibalas sama Kak Niki, telepon ngapain? Dibalas sama terdakwa, telepon ngapain? Ada yang pengen aku omongin Kak. Apa? WA aja, gitu. Ya. Terus saya mengucapkan mohon maaf kalau ada salah. Aku lagi kehilangan arah Kak. Apa yang harus aku lakukan untuk kakak nggak mojokin aku lagi? Oh, jadi saudara bilang apa yang harus aku lakukan? Iya. Dia tidak memojok saudara. Iya. Saudara merasa dipojokkan pada saat itu? Pada saat itu, iya. Merasa dipojokkan karena diri dia. Karena dipojokkan karena viewersnya banyak atau followersnya banyak dari terdakwa itu gimana? Ya karena dia memberikan apa review yang beredar pada saat itu. Review yang beredar saat itu ya. Oke. Jadi merasa terpojokkan pada saat itu. Nah setelah itu dilanjutkan lagi. Terus aku bilang aku hidup di Viena Kak, banyak karyawanku. Terus Kak Niki bilang aku itu banyak bohong, aku ini incaran orang-orang, udah banyak yang incar. Bener nggak sih itu? Saudara sama banyak diincar sama orang? Saya tidak tahu.
makanya jangan kebanyakan bohong, kata Niki, gemes, lupa. Ini sebelumnya belum kenal ya dengan terdakwa ya? Tidak kenal. Tidak kenal tapi langsung di itu ya? Oke. Pada saat itu saya ingin mencoba jelaskan, saya bohong soal apa kak? Apa yang kak Niki dengar tentang aku? Saya bertanya begitu. Oke. Terus? Banyak katanya. Izinkan aku kasih penjelasan. Saudara mau kasih penjelasan? Iya. Terus? Di situ dia bilang soal saham 20%, soal hasil lab dan lain-lain. Saham 20% dan hasil labnya apa maksudnya? Pada saat itu memang beredar isu bahwa saya memberikan saham kepada Dr. Richard. Oh, Dr. Richard memang ada? Sempat ada pembahasan tapi tidak terjadi sampai saat ini. Oke, berarti ada pembahasan tapi tidak Tidak terjadi. terjadi sampai saat ini. Emang masalahnya di mana sih kalau dari kacamata saudara ini, kalau saudara serahkan saham ke Dr. Richard, kamu kenapa? Saya tidak tahu. Ya, nah, terus lanjutnya. Intinya begitu, saya ingin menjelaskan dari sisi saya. Ya, apa? Terus masalah ceklat dan lain-lain. Saya bilang pokoknya itu saya meminta belas kasihan untuk tidak lagi menyebut nama saya. Tidak lagi menyebut nama saudara Iya, di media sosial. betul. Karena pada saat itu saya hamil dan saya menyampaikan saya sedang berbenah kak. Gitu. Oke, selanjutnya berbenah ke berbenah gimana mas? Karena pada saat beredar isu negatif tentang produk saya langsung melakukan penarikan produk dan itu pun sebelum saya berkomunikasi. Oke, jadi waktu saat Penarikan ada produk review, itu di bulan review dari September. terdakwa itu, review dari terdakwa itu. Bukan dari terdakwa. Oke, lalu terus melakukan penarikan produk. Iya betul. Terus? Ya saya menjelaskan karena saya ingin menjelaskan, tetapi tidak ada kesempatan pada saat itu. Oke, terus selanjutnya? Panjang. Ya nggak apa-apa, Panjang. nggak apa-apa. Terus dia menyampaikan, Novina ini kasus skincare tuh makanan empuk sekali, lo harus tahu. Aku di situ menyampaikan, aku nggak ada niat itu kak, demi Allah mau overclaim. Murni selama ini aku percaya saja sama pabrik, tapi tetap saya di situ merasa saya ada salah karena saya tidak mengecek ulang apa yang dibilang pabrik. Oke, lanjut. Lanjut.